Sobat Agroteknologi, kembali lagi bersama saya Miranda dari Agro News TV. Nah, seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini, yaitu permasalahan di wilayah perkotaan, yang mana dengan meluasnya wilayah perkotaan dan memadatnya penduduk, itu membuat para penduduk kesulitan untuk berkegiatan bertani. Tetapi bukan berarti di perkotaan kita tidak bisa melakukan kegiatan pertanian. Ada satu solusi yang bisa digunakan oleh mereka, yaitu dengan sistem budidaya hidroponik. Hah? Hidroponik? Iya, sistem budidaya hidroponik adalah sistem budidaya tanpa menggunakan tanah. Emang bisa nanam nggak pakai tanah? Bisa dong, mari ikut saya. Baik, sekarang kami sudah berada di lokasi budidaya hidroponik milik salah satu warga di lokasi perkotaan ini. Nah, di sini kami ingin melihat bagaimana tanaman bisa tumbuh tanpa menggunakan media tanah. Di sebelah saya sudah ada seorang warga yang sudah membudidayakan hidroponik. Selamat siang, Ibu Rama. Selamat siang. Jadi inilah namanya sistem hidroponik. Jadi tanamannya ini disuplai langsung lewat air, bukan lewat tanah. Jadi untuk akarnya ini kita melakukan penyesuaian yang lengkap. Jadi untuk pertumbuhan ini kita optimal. Loh, kalau tanpa tanah gitu, apa akarnya nggak lemas? Kan biasanya tanaman mencari makan di tanah. Itu karena nanti semuanya langsung lewat air. Jadi untuk tanaman itu nggak capek loh untuk menerima makanan. Untuk pertumbuhan itu lebih cepat dan juga seperti media kami ini hanya untuk pertumbuhan doang, bukan untuk sebagai media tanamnya. Di rumah saya sempit dan juga hanya ada teras kecil. Apakah bisa pakai hidroponik? Bisa banget Pak, karena kan hidroponik ini dirancang untuk yang daerahnya kecil. Untuk penempatan ini bisa diletakkan di teras rumah, di samping ataupun di balkon atas rumah. Karena kan hidroponik ini tidak menggunakan tanah, jadi tidak mengotori dan ada rumah kakak kecil loh. Kalau soal biaya, gimana? Mahal ya? Kalau juga sih Pak, karena kan untuk awalnya ini buat internet dan murah, internet kesehatan. Dan juga nutrisi murah. Juga untuk media ini bisa dipakai 2 kali loh, dan untuk panennya ini bisa dilakukan kali sendiri. Sehingga untuk kebutuhan masyarakat lebih hemat. Jadi tanaman hidroponik ini sangatlah cocok untuk masyarakat perkotaan yang hanya memiliki ruang yang sedikit dan juga masih tetap ingin menghasilkan tanaman yang segar. Oh, jadi gitu ya? Saya pikir hidroponik cuma bisa dilakukan di tanah yang luas. Ternyata bagus dan juga rapi. Iya Pak, jadi hidroponik ini memang dibuat untuk siapapun bisa menanam tanpa mempunyai lahan yang luas. Oh, baiklah, jadi sekarang ini bisa kita dengarkan langsung hasil dari yang diomongkan oleh pemilik hidroponik ini, bahwa sistem budidaya hidroponik ini bukan hanya cocok, tetapi sangatlah efektif dan efisien di lingkungan yang padat penduduk, yang mana masyarakat ini diharapkan dapat menghasilkan produk dengan segar dan juga baik tanpa membutuhkan area yang luas. Saya Miranda melaporkan dari lokasi budidaya hidroponik. Nah teman-teman, sudah lihat kan pada video sebelumnya bagaimana tanaman dapat tumbuh tanpa tanah melalui sistem hidroponik. Dari video itu dapat kita lihat bahwa sistem hidroponik ini cukup efektif untuk digunakan di lahan yang sempit, terutama di daerah perkotaan. Sistem hidroponik yang kita lihat ini termasuk ke dalam sistem NPT atau Nutrient Film Technique. Pada sistem NPT ini, larutan nutrisi dialiri secara tipis di bagian bawah akar, sehingga akar mendapatkan nutrisi sekaligus oksigen dengan seimbang. Selain dari sistem NPT ini, masih banyak lagi sistem hidroponik yang lainnya, seperti DWC atau Deep Water Culture, Wick System, EBB and Flow, dan Drip System. Setiap sistem memiliki kelebihan masing-masing, tergantung jenis tanaman dan kebutuhan lahannya. Nah, penting untuk kita ketahui bahwa sistem hidroponik ini termasuk ke dalam kategori pertanian presisi. Lalu, apa sebenarnya pertanian presisi itu? Pertanian presisi adalah pendekatan pertanian dengan memanfaatkan teknologi untuk memantau dan mengelola tanaman secara akurat. Jadi, pengambilan keputusan dalam budidaya tidak lagi berdasarkan perkiraan, tetapi berdasarkan data dan kondisi yang terukur. Nah, hidroponik ini dianggap sebagai teknik presisi karena faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman ini bisa dikendalikan secara detail.
mulai dari pH net nutrisi, konsentrasi unsur hara, volume air, intensitas cahaya sampai dengan kecepatan nutrisi, sehingga semuanya bisa diatur dan diukur sesuai dengan kebutuhan tanamannya. Dan juga pengaturan kriteria seperti inilah yang bisa membuat tanaman mendapatkan kondisi optimal sepanjang waktunya dan kemampuan untuk setiap variabelnya bisa dikontrol dan inilah disebut dengan pertanian presisi. Selain hidroponik, contoh lain dari sistem pertanian presisi ini antara lain ada irigasi tetes otomatis, lalu sensor tanah dan sensor iklim, drone pertanian, dan juga greenhouse otomatis yang melakukan pengontrolan suhu, cahaya, dan kelembaban secara terkontrol. Dengan adanya teknologi ini, pertanian presisi lebih bisa meningkatkan efisiensi, menghemat air dan pupuk, serta bisa membuat pertanian ini lebih adaptif terhadap penggunaan lahan yang lebih sempit seperti di perkotaan. Nah, teman-teman, pertanian presisi itu termasuk ke dalam sistem pertanian berkelanjutan loh. Mengapa demikian? Karena pertanian presisi ini mengoptimalkan kita dalam penggunaan sumber daya seperti air, pupuk, dan juga energi. Itu tuh dapat dikelola lebih efisien dengan menggunakan pemantauan dan juga pengelolaan berbasis data. Dengan adanya teknologi untuk mengukur pH, kelembapan, cahaya, dan juga kebutuhan unsur hara secara akurat, petani dapat memberikan input itu sesuai dengan kebutuhan dari tanaman tersebut. Tadi sudah kita bahas mengenai hidroponik. Nah, dengan adanya hidroponik tersebut, kita dapat menaikkan produktivitas atau hasil panen tanpa perlu membuka lahan baru, sehingga tidak ada tekanan terhadap ekosistem akibat dari deforestasi yang berlebihan. Kemudian dengan adanya efisiensi, ramah lingkungan, dan juga peningkatan hasil panen ini, kita dapat mengatakan bahwa pertanian presisi merupakan sistem pertanian yang berkelanjutan.